Bagian 1. Cahaya di tengah kegelapan awal mula. Dan hidayah. Tahukah Anda, ada satu sosok yang dulu paling ditakuti umat Islam, namun akhirnya menjadi benteng terkuat agama ini. Namanya menggetarkan hati kawan maupun lawan di seluruh jazirah Arab. Ia adalah Umar bin Khattab, sang Al-Faruq yang membedakan kebenaran dan kebatilan. Namun, sebelum cahaya Islam menyentuh hatinya, ia berada dalam kegelapan yang pekat. Selamat datang kembali di channel Teladan Umat, tempat kita menggali hikmah dari para pendahulu yang mulia. Sebelum kita menyelami kisah epik ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tuliskan di kolom komentar, semoga kita meneladani keberanian Umar. Sebagai doa kita bersama, mari kita putar waktu ke belakang, ke masa-masa awal dakwah di kota Mekah. Saat itu, Islam masih asing, dan para pengikutnya adalah golongan yang tertindas. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan keras pendiriannya. Fisiknya tinggi besar, suaranya lantang, dan langkah kakinya selalu mantap. Ia sangat memegang teguh tradisi nenek moyang kaum Quraisy. Karena itu, ia melihat ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai ancaman besar. Umar merasa ajaran baru ini telah memecah belah persatuan suku-suku di Mekah. Kebenciannya terhadap Islam begitu membara di dadanya setiap hari. Ia tak segan menyiksa budak-budak yang ketahuan memeluk Islam. Salah satu korbannya adalah Lubainah, budak wanita yang ia siksa hingga ia sendiri kelelahan. Namun, keteguhan hati para muslimin justru membuatnya semakin heran dan marah. Hingga pada suatu hari yang panas, Umar membuat keputusan yang mengerikan. Ia menghunus pedangnya dan berjalan keluar rumah dengan tatapan mata penuh amarah. Tujuannya hanya satu, yaitu menghabisi nyawa Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwah ini. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, seorang kerabat yang menyembunyikan keislamannya. Nu'aim bertanya dengan cemas, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Dengan suara menggelegar, Umar menjawab bahwa ia ingin membunuh Muhammad. Nu'aim panik dan berusaha mengalihkan perhatian Umar agar Nabi selamat. Ia berkata, "Sebaiknya engkau urus dulu keluargamu sendiri, wahai Umar." Umar terkejut dan bertanya, "Ada apa dengan keluargaku?" Nu'aim memberitahu bahwa adik kandung Umar, Fatimah, dan suaminya telah masuk Islam. Mendengar itu, darah Umar mendidih dan amarahnya beralih kepada adiknya. Ia berbalik arah dan bergegas menuju rumah Fatimah binti Khattab. Langkahnya cepat, seolah bumi bergetar menahan amarah sang singa padang pasir. Sesampainya di depan pintu, ia mendengar suara lantuan ayat suci yang indah. Itu adalah suara Khabbab bin Arat yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Umar menggedor pintu dengan keras, membuat seisi rumah ketakutan. Khabbab segera bersembunyi, sementara Fatimah menyembunyikan lembaran Al-Quran. Ketika pintu dibuka, Umar langsung bertanya, suara apa yang ia dengar tadi? Fatimah dan suaminya mencoba menyangkal, namun Umar tidak percaya. Umar langsung menyerang suami adiknya hingga terjatuh ke tanah. Fatimah berusaha membela suaminya, namun tamparan keras mendarat di wajahnya. Darah segar mengalir dari wajah Fatimah, membuat suasana menjadi hening seketika. Dengan berani, Fatimah berkata, "Ya, kami telah masuk Islam dan beriman kepada Allah. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Kami tidak akan kembali kafir," tegas Fatimah. Melihat darah di wajah adiknya, hati Umar tiba-tiba bergetar hebat. Rasa sesal mulai menyelinap di balik amarahnya yang tadi meledak. Ia melihat keteguhan yang luar biasa di mata adik perempuannya itu. Umar lantas meminta untuk melihat lembaran yang tadi dibaca mereka. Fatimah menolak memberikannya sebelum Umar bersuci atau mandi terlebih dahulu. Dengan patuh, Umar pun pergi mandi dan kembali dalam keadaan bersih. Ia mengambil lembaran itu yang berisi permulaan surat Taha. Ia mulai membaca, "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, agar kamu menjadi susah." Ayat demi ayat ia baca, dan setiap katanya menusuk relung hatinya. "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku." Baca Umar, hatinya yang sekeras batu perlahan mencair oleh keagungan firman Allah. Ia bergumam, alangkah indahnya dan mulianya perkataan ini. Khabbab bin Arat yang mendengar itu
segera keluar dari persembunyiannya. Habab berkata, "Bergembiralah wahai Umar, aku berharap doa Rasulullah dikabulkan untukmu." Sebelumnya, Nabi memang berdoa agar Islam dikuatkan oleh salah satu dari dua Umar. Doa itu adalah untuk Umar bin Khattab, atau Amr bin Hisham, atau Abu Jahl. Ternyata, Allah memilih Umar bin Khattab untuk menerima hidayah ini. Umar kemudian bertanya, "Di mana Muhammad sekarang? Aku ingin menemuinya." Mereka memberitahu bahwa Nabi berada di rumah Arkam bin Abi Arkam. Umar kembali memegang pedangnya, namun kali ini dengan niat yang berbeda. Ia berjalan menuju Darul Arkam, bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyerahkan diri. Di Darul Arkam, para sahabat cemas melihat kedatangan Umar yang membawa pedang. Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Biarkan dia masuk. Jika niatnya baik kita terima. Namun jika niatnya buruk, aku akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Lanjut Hamzah. Pintu dibuka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Umar dengan tenang. Nabi memegang baju Umar dan bertanya, apa yang membawanya datang? Umar menjawab dengan suara bergetar, "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Seketika itu, Rasulullah bertakbir, "Allahu Akbar." Dengan lantang, seluruh sahabat di dalam rumah itu ikut bertakbir hingga terdengar kejalanan. Keislaman Umar adalah kemenangan besar pertama bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam. Sebelumnya, umat Islam tidak berani sholat terang-terangan di depan Ka'bah." Namun, Umar berkata, "Bukankah kita berada di atas kebenaran?" Nabi menjawab, "Benar wahai Umar, lalu mengapa kita harus sembunyi-sembunyi?" Tanya Umar dengan semangat. Umar pun memimpin kaum muslimin keluar dalam dua barisan. Satu barisan dipimpin oleh Hamzah, dan satu lagi oleh Umar sendiri. Mereka berjalan menuju Masjidil Haram dengan gagah berani. Kaum Quraisy terbelalak melihat pemandangan yang tak pernah mereka duga. Mereka melihat Umar dan Hamzah melindungi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun orang kafir yang berani mengganggu mereka saat itu. Hari itu, Islam menampakkan kemuliaannya di kota Mekah. Umar telah berubah dari musuh yang paling benci menjadi pembela yang paling setia. Inilah titik balik sejarah yang akan mengubah peta dunia selamanya. Hidayah Allah memang misterius dan bisa menyentuh siapa saja yang Dia kehendaki. Kisah keberanian Umar baru saja dimulai, dan tantangan besar menanti di depan. Bagaimanakah sepak terjang Umar setelah menjadi Muslim? Kita akan bahas di bagian selanjutnya. Bagian 2. Pedang kebenaran hijrah dan perjuangan di Madinah. Masuk Islamnya Umar bin Khattab membawa angin segar bagi dakwah Rasulullah. Ia mendapat gelar Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika perintah hijrah ke Madinah turun, kebanyakan sahabat pergi diam-diam. Mereka takut dikejar dan disakiti oleh kaum Quraisy di perjalanan. Namun, Umar bin Khattab memiliki cara yang unik dan sangat berani. Ia justru pergi ke Ka'bah, bertawaf 7 kali, lalu sholat di Maqam Ibrahim. Setelah itu, ia berdiri dan berseru kepada gerombolan kaum musyrik, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, silakan hadapi aku di balik lembah ini. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, kejarlah aku." Tantangan itu begitu mengerikan, hingga tak ada satupun yang berani mengejarnya. Umar berhijrah secara terang-terangan, dikawal oleh ketakutan musuh-musuhnya. Sesampainya di Madinah, Umar menjadi penasihat utama Rasulullah SAW. Kecerdasannya seringkali sejalan dengan wahyu yang kemudian turun. Ini dikenal sebagai muafakat Umar, di mana pendapatnya dibenarkan Al-Quran. Contohnya adalah usulannya tentang tawanan perang Badar dan hijab bagi istri Nabi. Dalam perang Badar, Umar menunjukkan ketegasan yang luar biasa terhadap musuh. Ia berhadapan dengan kerabatnya sendiri yang masih kafir tanpa keraguan. Baginya, ikatan akidah jauh lebih kuat daripada ikatan darah semata. Umar juga menjadi orang yang paling protektif terhadap Rasulullah SAW saat perang Uhud. Ketika pasukan Islam terdesak, Umar adalah salah satu perisai Nabi. Ia mendengar isu bahwa Rasulullah telah wafat di medan perang. Namun, saat tahu Nabi masih hidup, semangat tempurnya kembali menyala hebat. Umar juga dikenal kritis, namun sangat patuh kepada Rasulullah SAW. Pada perjanjian Hudaibiyah, Umar sempat memprotes isi perjanjian yang terlihat merugikan. Ia bertanya, "Bukankah kita di jalan yang benar dan mereka salah?"
Nabi menenangkannya dengan berkata, "Aku adalah utusan Allah, dan Dia tidak akan menuaniakan aku." Umar pun diam, dan belakangan menyesali sikapnya yang terburu-buru itu. Sebagai penebus rasa bersalahnya, Umar banyak melakukan puasa dan sedekah. Waktu berlalu, dan kedekatan Umar dengan Nabi semakin tak terpisahkan. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Seandainya ada Nabi setelahku, pastilah dia Umar." Namun, ujian terberat bagi Umar bukanlah di medan perang. Ujian itu datang ketika Rasulullah SAW wafat, meninggalkan dunia ini. Berita wafatnya Nabi mengguncang jiwa Umar sedahsyat-dahsyatnya. Ia menghunus pedangnya di masjid dan berteriak menyangkal berita itu. "Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan kupenggal lehernya," seru Umar. Ia meyakini bahwa Nabi hanya pergi sementara menghadap Allah, seperti Nabi Musa. Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang dan membacakan ayat Al-Quran. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Mendengar ayat itu, pedang Umar terjatuh dari tangannya yang lemas. Ia tersungkur ke tanah, menyadari bahwa kekasihnya benar-benar telah tiada. Tangis Umar pecah. Kehilangan sosok yang paling ia cintai melebihi dirinya sendiri. Namun, Umar segera bangkit untuk menjaga keutuhan umat Islam. Di Sakifah Bani Saidah, terjadi perdebatan tentang siapa pengganti Nabi. Umar dengan tegas membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Tindakan cepat Umar ini menyelamatkan umat dari perpecahan dini. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar menjadi tangan kanannya. Ia adalah orang yang menyarankan pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu, namun Umar terus meyakinkan, demi menjaga agama. Banyaknya penghafal Quran yang gugur di Perang Yamamah menjadi alasan utamanya. Akhirnya proyek pengumpulan Al-Quran pun dimulai berkat inisiatif Umar. Umar selalu mendampingi Abu Bakar dalam setiap keputusan kenegaraan. Hingga akhirnya, Abu Bakar wafat dan menunjuk Umar sebagai penggantinya. Ini adalah beban berat yang harus dipikul oleh pundak Umar bin Khattab. Banyak orang awalnya takut akan kepemimpinan Umar yang dikenal keras. Namun, setelah menjadi khalifah, Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku ini keras, maka lunakkanlah hatiku." Doa Umar, "Aku ini lemah, maka kuatkanlah aku untuk memikul amanah ini." Doa itu dikabulkan. Umar menjadi pemimpin yang tegas, namun sangat penyayang. Ia tidak lagi hanya memikirkan perang, tapi juga kesejahteraan rakyat jelata. Umar memperkenalkan gelar Amirul Mukminin, atau pemimpin orang-orang beriman. Ia tidak ingin diperlakukan istimewa seperti raja-raja Romawi atau Persia. Pakaiannya sederhana, seringkali penuh dengan tambalan kain perca. Makanannya pun sangat sederhana. Seringkali hanya roti kasar dan minyak. Ia takut akan hisab Allah jika ia hidup bermewah-mewahan dari uang rakyat. Umar berkata, "Bagaimana aku bisa peduli pada rakyat jika aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan?" Ketegasannya kini bertransformasi menjadi keadilan hukum yang tanpa pandang bulu. Ia menghukum anaknya sendiri jika bersalah, sama seperti rakyat biasa. Tidak ada kekebalan hukum di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Para gubernur diawasi dengan ketat, agar tidak menzalimi rakyat di daerah. Umar sering melakukan inspeksi mendadak di pasar-pasar Madinah. Ia memastikan timbangan pedagang jujur dan tidak ada penipuan. Tongkat kecilnya selalu siap meluruskan siapa saja yang berbuat curang. Namun di malam hari, ia berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia berkeliling kota secara dayam-dayam. Saat semua orang tertidur lelap, ia ingin memastikan tidak ada satupun rakyatnya yang kelaparan. Inilah awal mula kisah-kisah legendaris tentang belusukan Umar bin Khattab. Ia memikul tanggung jawab bukan hanya di dunia, tapi hingga ke akhirat. Jika ada keledai terperosok di Irak, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku, katanya. Kalimat itu menunjukkan betapa tingginya standar integritas Umar. Ia meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam yang modern dan terstruktur. Ekspansi wilayah Islam mulai meluas dengan sangat pesat di eranya. Pasukan Islam bergerak membebaskan nagari-nagari dari tirani. Namun, Umar selalu berpesan agar tidak merusak tempat ibadah agama lain. Ia melarang membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua dalam peperangan. Etika perang yang dijunjung Umar menjadi teladan sepanjang masa. Madinah menjadi pusat peradaban baru yang disegani dunia.
Semua itu berkat kepemimpinan Umar yang visioner dan takut pada Allah. Namun, ada satu kisah malam yang sangat menyentuh hati tentang Umar. Kisah tangisan bayi dan panci yang berisi batu. Kisah ini akan kita bahas secara mendalam di bagian ketiga. Bagian 3. Beban di pundak khalifah, keadilan dan kasih sayang malam itu dingin menusuk tulang di pinggiran kota Madinah. Umar bin Khattab sedang melakukan ronda malam ditemani asistennya, Aslam. Mereka melihat sebuah tenda lusuh dengan api unggun yang menyala redup. Terdengar suara tangisan anak-anak yang menyayat hati dari dalam tenda. Umar mendekat dan melihat seorang ibu sedang mengaduk panci di atas api. Anak-anaknya menangis mengelilingi ibu tersebut sambil memegangi perut. Umar mengucapkan salam dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, "Apa yang terjadi dengan anak-anakmu, wahai ibu?" Sang ibu menjawab tanpa menoleh, "Mereka menangis karena kelaparan." Umar bertanya lagi, "Apa yang kau masak di dalam panci itu?" Ibu itu menjawab dengan lirih, "Hanya air dan batu untuk menenangkan mereka. Aku berharap mereka tertidur karena lelah menunggu makanannya matang." Lanjutnya, ibu itu kemudian berkata, "Allah akan mengadili antara kami dan Umar." Ia tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah Khalifah Umar sendiri. Umar terhentak. Air matanya menetes mendengar keluhan rakyatnya. Ia segera berlari kembali ke gudang penyimpanan makanan atau Baitul Mal. Ia mengambil sekarung gandum dan daging, lalu memikulnya di punggungnya sendiri. Aslam menawarkan bantuan, "Biarkan aku yang membawanya, wahai Amirul Mukminin." Umar menolak dengan tegas. Wajahnya merah menahan tangis dan beban. "Apakah engkau sanggup memikul dosa-dosaku di hari kiamat kelak?" hardik Umar. Umar berjalan cepat memikul karung berat itu hingga sampai ke tenda tadi. Ia sendiri yang memasakkan makanan itu. Meniup api hingga asap mengenai jenggotnya. Setelah matang, ia menyuapi anak-anak itu hingga mereka kenyang dan tertawa. Umar duduk mengamati mereka dari jauh dengan perasaan lega. Ia berkata pada Aslam, "Aku tidak akan pergi sampai melihat mereka tertawa sebelum pulang." Umar meminta ibu itu datang menemuinya besok di kantor kekhalifahan. Betapa terkejutnya sang ibu saat tahu bahwa pelayan semalam adalah khalifah. Umar meminta maaf dan memberikan santunan rutin untuk keluarga tersebut. Kisah ini hanyalah satu dari sekian banyak bukti kasih sayang Umar pada masa tahun abu atau masa paceklik panjang. Ujian Umar semakin berat. Tanah Arab kering kerontang, hewan ternak mati, dan kelaparan melanda. Umar bersumpah tidak akan makan enak selama rakyatnya masih lapar. Kulitnya berubah menjadi hitam legam karena kekurangan gizi dan sering terkena matahari. Ia memimpin salat Istiqa, memohon hujan dengan derayan air mata. Ia memegang tangan paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, saat berdoa. Allah pun menurunkan hujan, mengakhiri masa kekeringan yang menyiksa itu. Di bidang hukum, keadilan Umar terkenal hingga ke lintas benua. Pernah seorang warga Mesir atau Kibti mengadu kepada Umar di Madinah. Ia dipukuli oleh anak gubernur Mesir, Amr bin Ash, karena kalah balapan kuda. Anak gubernur itu berkata, "Ambillah ini, aku adalah anak bangsawan." Umar segera memanggil gubernur Amr bin Ash dan anaknya ke Madinah. Di hadapan banyak orang, Umar memberikan cambuk kepada orang Mesir itu. "Pukullah anak bangsawan itu, sebagaimana dia memukulmu." Perintah Umar. Keadilan ditegakkan tanpa memandang jabatan ayah si pelaku. Umar kemudian menegur Amr bin Ash dengan kalimat yang sangat terkenal. "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal ibunya melahirkan mereka dalam keadaan merdeka?" Kalimat ini menjadi manifesto hak asasi manusia jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Di masa Umar pula, Islam menaklukkan dua imperium besar, Persia dan Romawi. Kunci kota Yerusalem atau Baitul Maqdis diserahkan langsung kepada Umar. Patriark Sophronius, pemimpin Kristen di sana, hanya mau menyerahkan kunci pada Umar. Umar datang ke Yerusalem dengan pakaian sederhana, bergantian menaiki unta dengan pembantunya. Saat tiba giliran pembantunya naik unta, mereka sampai di gerbang kota. Orang-orang Romawi terkejut melihat Khalifah Islam berjalan kaki, menuntun unta. Umar menolak sholat di dalam gereja makam suci saat waktu asar tiba. Ia khawatir umat Islam di masa depan akan mengubah gereja itu menjadi masjid. Ia salat di luar gereja, menunjukkan toleransi yang luar biasa tinggi. Perjanjian damai dibuat,
menjamin keamanan warga Yerusalem dan tempat ibadah mereka. Wilayah kekuasaan Islam membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Namun, Umar tidak pernah membangun istana megah untuk dirinya. Ia tetap tinggal di rumah sederhananya, di dekat Masjid Nabawi. Umar juga seorang inovator ulung dalam sistem administrasi negara. Ia membentuk diwan untuk mencatat data penduduk dan gaji tentara. Ia mendirikan pos-pos militer dan sistem kepolisian untuk keamanan. Ia juga yang menetapkan kalender Hijriah yang kita gunakan hingga hari ini. Penetapan tahun 1 Hijriah dihitung dari momen hijrahnya Nabi ke Madinah. Umar sadar bahwa negara yang besar butuh sistem yang rapi. Meski sibuk mengurus negara, ia tetap menjadi imam salat 5 waktu. Suaranya saat membaca Al-Quran sering terputus-putus karena menangis. Ayat-ayat tentang azab Allah membuatnya gemetar ketakutan. Di wajahnya terdapat 2 garis hitam, bekas aliran air mata yang sering menetes. Umar sangat takut jika ia tidak adil dalam memimpin umat Muhammad SAW. Ia sering bertanya pada sahabat Huzaifah, pemegang rahasia orang munafik, "Wahai Huzaifah, apakah namaku ada dalam daftar orang munafik?" tanya Umar. Huzaifah menjawab, "Tidak wahai Umar, dan aku tidak akan menjamin orang lain setelahmu." Pertanyaan ini menunjukkan betapa rendah hatinya Umar di hadapan Allah, padahal ia sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kehebatannya membuat iblis pun takut berpapasan dengannya di jalan. Nabi bersabda, "Jika Umar lewat satu jalan, setan akan mencari jalan lain." Setan takut pada ketegasan dan kebersihan hati Umar bin Khattab. Namun, takdir Allah berkata bahwa masa jabatan Umar akan segera berakhir. Sebuah konspirasi jahat mulai direncanakan oleh masu-masu Islam. Mereka dendam karena kerajaan Majusi Persia telah runtuh di tangan Umar. Seorang budak bernama Abu Luluah menyimpan pisau bermata 2 yang beracun. Ia mengasah pisau itu setiap hari, sambil membayangkan kematian Umar. Umar sendiri pernah bermimpi dipatuk oleh seekor ayam jantan merah. Ia menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda ajalnya sudah dekat. Ia berdoa, "Ya Allah, berikan aku syahid di jalan-Mu dan wafat di kota Nabi-Mu." Bagaimana akhir hayat sang singa padang pasir ini? Kita akan menyaksikan detik-detik terakhir yang mengharukan di bagian penutup. Bagian 4, syahid di mihrab akhir hayat dan warisan abadi fajar itu. Hari Rabu di bulan Zulhijjah. Suasana Masjid Nabawi hening dan khusyuk. Umar bin Khattab berdiri di mihrab untuk memimpin salat subuh berjamaah. Ia meratakan barisan makmum seperti kebiasaannya sebelum bertakbir. "Luruskan syaf kalian," perintahnya dengan suara yang masih lantang. Takbiratul ihram berkumandang, Allahu Akbar, memulai solat. Saat Umar mulai membaca surat, tiba-tiba sesosok bayangan menyelinap maju. Itu adalah Abu Luluah, budak Persia, yang dendam pada penaklukan negerinya. Dengan cepat, ia menikam perut Umar berkali-kali dengan pisau beracun. 6 tusukan, atau riwayat lain menyebut 3, menghujam tubuh sang khalifah. Salah satu tusukan mengenai bagian bawah pusar yang sangat fatal. Umar jatuh tersungkur bersimbah darah di tempat salatnya. Di tengah rasa sakit, kalimat pertama yang keluar adalah, "Siapa yang membunuhku?" Para sahabat menjawab bahwa pelakunya adalah Abu Luluah Al-Majusi. Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak mematikan aku di tangan orang muslim." Ia bersyukur pembunuhnya bukanlah orang yang pernah bersujud kepada Allah. Suasana masjid menjadi kacau. Para sahabat menangis histeris. Abdurrahman bin Auf segera maju, menggantikan Umar melanjutkan salat dengan singkat. Pelaku mencoba kabur, sambil menikam siapa saja yang menghalanginya. Belasan sahabat terluka, hingga akhirnya pelaku bunuh diri karena terpojok. Umar kemudian dibopong ke rumahnya dengan kondisi kritis. Darah terus mengalir, dan kesadarannya mulai timbul tenggelam. Orang-orang memberinya susu, namun susu itu keluar lagi lewat luka di perutnya. Ini menandakan bahwa usus beliau telah robek parah. Dokter mengatakan, "Berwasiatlah wahai Amirul Mukminin, karena ajalmu sudah dekat." Dalam kondisi sekarat, Umar tetap memikirkan nasib umat Islam. Ia tidak menunjuk satu orang pengganti secara langsung, seperti Abu Bakar. Ia membentuk Dewan Syura yang terdiri dari 6 sahabat terbaik yang masih hidup. Mereka adalah Utsman Ali, Taya, Zubair,
Sa'aji, dan Abdurrahman bin Auf. Umar berkata, Rasulullah wafat dalam keadaan ridho. Kepada 6 orang ini, ia memerintahkan mereka bermusyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Putranya, Abdullah bin Umar, diminta menjadi saksi, tapi tidak boleh dipilih. Ini untuk mencegah politik dinasti dalam pemerintahan Islam. Di saat terakhirnya, seorang pemuda datang memuji kesalehan Umar, namun Umar melihat pakaian pemuda itu menyentuh tanah atau isbal. Meski sedang sakaratul maut, Umar tetap berdakwah dan menegur dengan lembut. Angkat pakaianmu, itu lebih bersih bagi bajumu, dan lebih takwa pada Tuhanmu. Umar kemudian meminta putranya menghitung hutang-hutangnya. Ia ingin memastikan tidak membawa hutang sedikitpun ke hadapan Allah. Ia juga meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Permintaan terakhirnya adalah dimakamkan di samping 2 sahabatnya, yaitu di samping makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah sebenarnya menyiapkan tempat itu untuk dirinya sendiri kelak, namun karena menghormati Umar, Aisyah merelakan tempat itu. Aku mendahulukan Umar daripada diriku sendiri hari ini, kata Aisyah. Mendengar izin Aisyah, wajah Umar tampak lega dan bahagia. Tidak ada yang lebih aku risaukan selain tempat istirahat itu, katanya. Kepala Umar berada di pangkuan putranya, Abdullah. Umar meminta pipinya diletakkan di atas tanah. Letakkan pipiku di tanah agar debu menempel. Semoga Allah mengasihaniku, bisiknya. Ia terus beristighfar dan menyebut asma Allah hingga napas terakhir. Sang singa padang pasir, penakluk 2 imperium, akhirnya wafat. Madinah kembali diselimuti duka yang mendalam, seolah gelap gulita. Ali bin Abi Thalib datang dan menangis di samping jenazah Umar. Ali berkata, tidak ada orang yang ingin aku tiru amalnya selain engkau, wahai Umar. Prosesi pemakaman dihadiri oleh ribuan kaum muslimin yang berduka. Jenazahnya dimakamkan di kamar Aisyah, bersanding dengan sang Nabi. Berakhirlah era kepemimpinan yang penuh keadilan dan ketegasan itu. Umar meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi peradaban dunia. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan kemewahan. Ia mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa. Sistem administrasi, hukum, dan militer yang ia bangun menjadi pondasi kokoh. Islam tersebar luas berkat strategi dan visi misinya yang jauh ke depan. Namun, di balik kegagahannya, ia adalah hamba yang sangat lembut hatinya. Ia adalah bukti nyata bagaimana Islam bisa mengubah seseorang secara total. Dari seorang yang ingin membunuh Nabi, menjadi orang yang dimakamkan di sebelahnya. Kisah Umar bin Khattab adalah inspirasi tentang pertobatan dan pengabdian, bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik, bahwa kekuatan fisik harus disertai dengan kekuatan iman. Hari ini, kita merindukan sosok pemimpin seadil Umar bin Khattab, namun kita bisa meneladani sifat-sifat Nia dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah tegas dalam kebenaran, namun lembut dalam persaudaraan. Jadilah adil, meski terhadap diri sendiri atau orang terdekat. Dan jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri seperti Umar. Semoga Allah merahmati Umar bin Khattab dan menempatkannya di surga tertinggi. Dan semoga kita dipertemukan dengannya kelak di telaga Rasulullah. Demikianlah kisah perjalanan hidup Umar bin Khattab yang luar biasa. Dari masa jahiliyah, hidayah, perjuangan, hingga syahidnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir di channel Teladan Umat. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Kebaikan yang disebarkan akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Silakan tulis saran topik tokoh Islam. Siapa lagi yang ingin kita bahas? Kami akan memilih komentar terbaik untuk dijadikan video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kisah ini. Kebenaran hanya milik Allah, dan kesalahan adalah dari kami. Tetaplah istiqomah dalam iman, dan teruslah belajar sejarah Islam. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teladan Umat, menebar hikmah, merajut ukhuwah. Salam literasi sejarah.